Berlatar tahun 1986, di sebuah desa bernama Kanwa, ada dua orang anak laki-laki bernama Saru dan Gudu. Mereka adalah anak yang setiap harinya memulung atau terkadang mencuri batu bara dari kereta yang lewat. Hal itu biasa mereka lakukan hingga sudah tahu bagaimana cara menghindari petugas. Setelah merasa aman, akhirnya mereka pun turun dari kereta dan menjual hasil yang mereka dapatkan hari ini. Kemudian mereka menggunakan uangnya untuk membeli susu. Namun saat itu Saru berkata pada kakaknya bahwa dia ingin sekali membeli jalebi. Jalebi adalah makanan khas India yang bentuknya seperti ranginang atau kerupuk. Namun sayang, uang yang mereka dapatkan tidak cukup untuk membelinya. Kemudian Gudu mencoba untuk menghibur hati Saru dengan berkata, nanti jika sudah punya uang banyak, kita beli jalebi yang banyak sama pabriknya sekalian. Mendengar kakaknya berkata seperti itu, Saru tampak senang. Namun berbeda dengan Gudu yang menyembunyikan rasa sakit hatinya karena tak mampu mewujudkan keinginan adiknya tersayang yang tak seberapa. Setelah itu mereka pun pulang, dan di sini kita diperlihatkan bagaimana kehidupan keluarga Saru yang sangat serba kekurangan. Tanpa sosok seorang suami, ibunya Saru harus berjuang membesarkan 3 anaknya dengan bekerja sebagai pemulung batu yang penghasilannya rata-rata sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah per hari. Bisa dibayangkan betapa kerasnya kehidupan keluarga Saru untuk bertahan hidup. Melihat anaknya pulang membawa susu, ibunya Saru bertanya, dari mana mereka mendapatkan uang untuk membelinya. Meski ibunya tahu mereka mendapatkan uang untuk membeli susu dengan cara yang tak baik. Namun saat itu ibunya Saru hanya bisa tersenyum menutupi rasa perih dalam hatinya karena memang tak mampu memberikan kelayakan pada anak-anaknya. Merasa bersalah karena sudah memberi ibu dan adiknya susu yang didapat dari jalan salah, Gudu pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang halalan toiban dengan menjadi kuli panggul di sebuah stasiun kereta. Namun saat Gudu akan berangkat, tiba-tiba Saru memaksa untuk ikut. Namun Gudu melarangnya karena Saru masih terlalu kecil untuk pekerjaan itu. Bahkan saking ingin membantu kakaknya bekerja, Saru berkata kepada kakaknya meskipun badannya kecil, namun dia sanggup mengangkat apapun. Lalu menunjukkan kepada kakaknya sambil mengangkat sepeda dan kursi. Melihat hal itu, Gudu pun tak kuasa dan akhirnya mengajak Saru pergi bersamanya. Namun setelah tiba di stasiun, Saru malah tertidur hingga membuat Gudu dilema antara mencari uang dan menjaga adiknya. Tak ada pilihan lain karena Saru tampak pulas. Akhirnya Gudu pergi untuk mencari uang, berharap Saru masih tidur dan tidak pergi kemana-mana sampai dia kembali. Namun setelah beberapa lama Gudu pergi, akhirnya Saru terbangun dan mendapati kakaknya sudah tidak ada. Setelah beberapa lama menunggu, namun Gudu tak kunjung datang, hingga Saru memutuskan untuk mencari kakaknya dengan menyusuri stasiun hingga masuk ke dalam kereta. Gudu? Karena lelah setelah lama mencari, Saru pun duduk di dalam kereta dan sayangnya Saru kembali tertidur. Hingga saat terbangun, kereta sudah melaju kencang dan Saru terjebak di dalamnya. Saat itu Saru tak bisa berbuat apa-apa selain memanggil nama kakaknya karena kereta itu kosong dan hanya Saru seorang diri. Saat itu Saru akhirnya pasrah meski tak tahu kereta tersebut akan pergi kemana. Hingga akhirnya kereta itu berhenti dan sampai di suatu tempat. Dan saat Saru keluar dari kereta, Saru dibuat bingung karena bahasa yang orang-orang gunakan berbeda dengan bahasa yang sehari-hari dia gunakan. Dan tentu saja Saru tak tahu saat ini dia berada di mana. Kemudian di tempat itu, Saru melihat anak-anak gelandangan yang tengah tertidur beralaskan kardus, lalu memutuskan untuk bergabung dan tidur bersama mereka. Sampai pada tengah malam,
Mereka terbangun karena didatangi oleh beberapa orang preman yang berniat membawa mereka untuk dijadikan pedagang asongan dan pengemis jalanan. Beberapa anak berhasil ditangkap, untungnya saat itu Saru berhasil selamat karena kabur dan bersembunyi di tempat ibadah. Setelah itu Saru semakin tersesat dan luntang-lantung tidak jelas, sambil membawa kardus bekas tempat untuknya tidur, dan dalam keadaan kelaparan. Sampai suatu ketika saat Saru berjalan di sebuah rel, Saru bertemu dengan seorang mbak-mbak bernama Nur. Merasa sikap mbaknya baik, Saru pun menurut ketika Nur mengajak Saru ke rumahnya. Beruntung saat itu Saru diberi makan dan minum enak oleh Nur. Bahkan Saru juga dimandikan oleh Nur agar tidak terlalu bau. Namun ternyata Nur mempunyai niat jahat, yaitu akan menjual Saru pada seorang pria pengepul anak. Awalnya Saru menurut karena diiming-imingi akan dibantu mencari keluarganya dan diantarkan pulang. Namun saat melihat Nur dan si pria mempunyai gelagat yang mencurigakan, Saru pun memutuskan untuk kabur. Dua bulan kemudian, Saru yang semakin tersesat terus berjalan tanpa arah dan tujuan dan bertahan hidup dengan menjadi pemulung. Sampai suatu ketika saat Saru kelelahan, Saru memutuskan untuk istirahat dan duduk di bawah jembatan dengan keadaan kelaparan. Saat itu tanpa sengaja, Saru melihat dari kejauhan ada seorang pemuda tengah ngopi sambil berkhayal menggunakan sendok yang dia temukan saat mulung. Saru menirukan gerakan pemuda tersebut saat ngopi. Tanpa diduga, pemuda tersebut melihat Saru yang tengah menirukan gerakannya. Si pemuda itu langsung menawari Saru kopi dengan kode gerakan tangan. Lalu Saru membalas dengan kode gerakan tangan ke mulutnya yang menandakan bahwa Saru tengah kelaparan karena merasa iba. Pemuda itu pun lantas menghampiri Saru. Setelah berkenalan dan memberi Saru makan dan minum semampunya, pemuda itu membawa Saru ke kantor polisi. Lalu Pak Polisi menanyakan dari mana Saru berasal. Saat itu Saru hanya bisa berkata bahwa Saru berasal dari Ganesteli. Sayangnya Pak Polisi dan si pemuda itu tidak tahu Ganesteli itu ada di mana. Bahkan Saru juga tidak tahu nama ibunya sendiri. Setelah didata, Saru pun dikirim ke sebuah panti asuhan yang lebih mirip penjara anak karena dalam satu ruangan sempit diisi oleh puluhan anak dan semua pengasuh di tempat itu selalu membawa tongkat pemukul. Hingga beberapa hari kemudian, Saru dipanggil oleh pemilik panti, sebut saja dia Ibu Melati, yang memberitahu Saru bahwa dia sudah menyebarkan foto Saru di seluruh India. Namun sampai saat ini, tidak ada satupun balasan atau klaim dari keluarganya Saru. Mendengar kenyataan pahit itu, Saru pun hanya bisa tertunduk diam, menahan hatinya yang terasa perih. Untuk menghilangkan kesedihan Saru, Ibu Melati mencoba untuk membujuk Saru untuk diadopsi oleh sebuah keluarga dari Australia yang ingin sekali mengadopsi anak. Tak ada pilihan lain, Saru pun menuruti apa kata Ibu Melati. Singkat cerita, kini Saru sudah berada di Australia, dibawa ke rumah dan keluarga barunya. Di rumah barunya itu, tentu saja awalnya Saru merasa asing dengan suasana dan barang-barang yang ada di sana karena baru pertama kali Saru melihatnya. Awalnya Saru juga merasa canggung dengan keluarga barunya. Namun dengan kehangatan dan kasih sayang dari John dan Sue, Saru pun mulai nyaman dan menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. 1 tahun kemudian, John dan Sue memutuskan untuk kembali mengadopsi anak yang usianya di atas Saru bernama Mantos. Dan Mantos adalah anak yang spesial. Dia selalu menyakiti dirinya sendiri ketika merasa panik, takut atau sebagainya. Hingga setelah beberapa lama waktu berlalu, perhatian John dan Sue otomatis lebih tertuju kepada Mantos dan membuat Saru sedikit merasa tersisihkan. Namun untungnya Saru bisa mengerti hal itu dan tetap berusaha menjadi anak yang baik dan penurut. Sampai pada suatu saat Saru melihat ibu angkatnya tengah duduk dan menangis karena capek dengan kelakuan Mantos.
Saru pun datang menghampiri dan mencoba untuk menenangkan ibu angkatnya sambil mengusap air matanya seperti kepada ibu kandungnya sendiri. Hingga membuat Su merasa terharu dan beruntung karena Saru sudah menjadi bagian dari keluarganya. 20 tahun kemudian, kini Saru sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berprestasi. Saru juga melanjutkan pendidikannya di Melbourne dengan jurusan manajemen hotel. Dari situ Saru juga bertemu dengan gadis cantik bernama Lucy yang membuat Saru jatuh cinta. Setelah sering bertemu dan PDKT, Saru dan Lucy pun semakin dekat dan saling mencintai. Suatu hari Saru dan Lucy menghadiri acara makan-makan bersama teman-temannya di rumah salah satu temannya yang juga orang India. Dan saat Saru pergi ke dapur, Saru melihat ada jalebi, makanan yang langsung mengingatkan Saru pada janji kakaknya dulu yang akan membelikan Saru jalebi sama pabriknya sekalian. Saat itu kenangan 20 tahun yang lalu tentang kakak, ibu, dan adiknya tentu saja menari-nari di benaknya. Dengan tangan gemetar dan bercucuran air mata, Saru pun memakan jalebi itu. Melihat keadaan Saru yang seperti itu, teman-temannya pun mencoba untuk menenangkan Saru. Lalu setelah suasana lebih santai, Saru kemudian menceritakan latar belakang dirinya dan perjalanan sampai saat ini dia bisa berada di tempat itu kepada semua teman-temannya. Setelah mendengar cerita Saru, salah satu temannya menyarankan untuk mencari tempat tinggal Saru yang dulu melalui teknologi Google Earth. Namun saat itu Saru merasa tidak mungkin menemukannya karena itu sudah lama sekali. Bahkan saat ini Saru hanya bisa mengingat Ganesteli dan tempat tidurnya yang berseberangan dengan sebuah tower tempat penyimpanan air. Selain itu tak ada lagi yang bisa dia ingat. Namun setelah momen pembicaraan itu malah membuat Saru semakin kepikiran. Hingga pada tengah malam setelah melakukan pengemprudan bersama Lucy, Saru memutuskan untuk mencoba mengikuti saran temannya dengan mencari informasi nama, tempat, stasiun yang mungkin saja bisa Saru ingat. Singkat cerita, kini Saru dan Lucy sudah menikah dan tinggal bersama John dan Sue. Saat tengah makan malam, Lucy menceritakan tentang apa yang dicari dan tujuan suaminya selama ini pada mertuanya. Namun saat itu Saru langsung memotong pembicaraan karena tak ingin ayah dan ibu angkatnya tahu. Hal itu karena Saru takut menyakiti hati ayah dan ibu angkatnya yang selama ini sangat berjasa dalam hidupnya. Ketika suasana mulai kembali santai, tiba-tiba Mantos memperkeruh keadaan dengan menyakiti hati ibu angkatnya oleh kelakuannya yang tak baik, hingga membuat Saru dan Mantos bertengkar. Hari demi hari, Saru disibukkan dengan pencarian tempat asalnya. Bahkan dia sampai memasang peta di dinding kamarnya dan mencari jalur kereta yang membuatnya tersesat dan informasi lainnya, hingga membuat Lucy merasa sudah tak nyaman dan memutuskan untuk meninggalkan Saru setelah pertengkaran hebat terjadi di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Saru tidak sengaja bertemu kembali dengan Lucy dan Saru pun meminta maaf atas semua yang terjadi. Saat itu Saru juga mendapat kabar dari Lucy tentang keadaan ibu angkatnya yang semakin murung karena kelakuan dua anak angkatnya. Mendengar hal itu, Saru memutuskan untuk segera pulang menemui ibu angkatnya. Saru juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi anak yang baik seperti seharusnya dan anak yang seperti ibu inginkan. Semua ini terjadi karena Saru tidak bisa menepis perasaan hatinya yang selalu merindukan sosok keluarga aslinya yang telah lama terpisah jauh. Saru juga berkata mungkin ibu angkatnya akan lebih mengerti jika memilih mempunyai anak kandung sendiri yang pasti tidak akan mau hidup jauh dari anak kandungnya walau hanya sekejap. Namun saat itu Su berkata bahwa dia memilih mengadopsi anak bukan karena dia tidak bisa melahirkan, tapi dia lebih memilih menjadi orang tua bagi anak-anak yang ditakdirkan tidak memiliki orang tua dan memberi mereka kasih sayang yang tak bisa mereka dapatkan dari orang tuanya, entah itu orang tuanya mati atau terlantar. Mendengar hal itu, sontak membuat hati Saru meledak dan tak bisa berkata apa-apa.
Setelah itu Saru pun luluh dan memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Namun pada suatu malam, saat Saru melihat-lihat lokasi yang sudah dia tandai di laptopnya, tanpa sengaja Saru malah menemukan tempat yang dia cari selama ini. Dari mulai tempatnya biasa bermain, stasiun tempatnya berpisah dengan kakaknya, sampai nama desanya yang ternyata selama ini Saru salah menyebut namanya. Karena desa tempat tinggalnya dulu bernama Ganestalai, bukan Ganesteli. Lalu penemuan itu Saru beritahukan pada Lucy yang langsung meresponnya dengan penuh rasa syukur dan memberi Saru izin untuk menemui keluarganya. Begitu juga dengan ibu angkatnya yang bahagia mendapat kabar tersebut, lalu juga memberi restu pada Saru untuk menemui keluarga aslinya. Tanpa buang waktu, Saru pun langsung berangkat ke Gandiwa dan menyusuri setiap tempat atau gang yang bisa dia ingat. Sampai akhirnya Saru berhasil menemukan rumah tinggalnya 20 tahun yang lalu. Namun saat masuk ke dalam, Saru tidak menemukan keluarganya. Rumah itu kosong dan kini hanya dijadikan kandang ternak. Mendapat kenyataan pahit itu, Saru pun merasa kesal. Sampai tak lama kemudian, Saru bertemu dengan seorang bapak yang menanyakan apa tujuan Saru ke tempat ini. Saru pun kemudian menjelaskan sambil menunjukkan foto saat Saru masih kecil dan berkata bahwa dulu rumah itu adalah rumahnya. Lalu bertanya kemana orang-orang yang dulu tinggal di rumah itu. Kemudian si bapak meminta Saru untuk ikut dengannya. Dan di sini adalah momen saat hati dan mata tidak bisa menahan ledakan. Saru akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibu dan adik bungsunya. Di tengah suasana haru, Saru juga mendengar kabar yang membuat hatinya tambah perih bahwa ternyata kakaknya sudah lama tewas tertabrak kereta dulu saat mencari Saru yang hilang malam itu. Akhirnya setelah tepat 25 tahun sejak hari di mana Saru tersesat sampai kini setelah melalui perjuangan yang panjang, Saru akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Setelah hari itu, Saru berkata kepada orang tua angkatnya, meski kini Saru sudah menemukan keluarga aslinya, namun tidak akan merubah posisi dan ikatan yang terjalin antara mereka selama ini. Setelah momen pertemuan Saru dengan keluarga aslinya, terungkap fakta lain yang ternyata Saru juga salah menyebut namanya sendiri selama ini. Karena nama aslinya Saru adalah Seru yang berarti lion. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Lion 2016. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.